Selamat malam, selamat malam. Lah, udah. Selamat malam. Selamat malam. Iran melampaui batas dengan menyerang Trump menggunakan bom fragmentasi dan mengubah langit Bahrain menjadi satu lagi garis depan langsung melawan Amerika Serikat. Pada dini hari, tanggal 15 Juli 2026, video yang dipublikasikan selama gelombang baru serangan rudal menunjukkan sebuah hulu ledak tampaknya terbuka di udara dan menyebarkan beberapa titik cahaya di atas wilayah Bahrain. Pola tersebut cocok dengan amunisi fragmentasi. Aksi Analis sumber terbuka menunjukkan kemungkinan penggunaan rudal Iran Khorramshahr. Sementara, rezim tersebut mengklaim menyerang gudang, hanggar, dan struktur yang digunakan oleh pasukan Amerika. Peringatan ini serius karena Bahrain menjadi markas armada kelima Amerika dan memiliki fasilitas militer yang berdekatan dengan area perkotaan. Serangan tersebut terjadi bersamaan dengan serangan ke Kuwait dan Yordania dalam upaya untuk menyerang jaringan yang menopang kehadiran Washington di wilayah tersebut. Amin, selamat malam. Donald Trump respons dengan mengumpulkan timnya di ruang situasi dan mempersiapkan serangan yang lebih besar dengan ancaman terbuka terhadap pembangkit listrik dan jembatan jika Teheran terus menolak kesepakatan. Rezim Iran berusaha menyerang Trump melalui pangkalan-pangkalan, sekutu-sekutunya, dan penduduk yang tinggal di sekitarnya. Serangan itu mencapai Bahrain ketika Amerika Serikat kembali memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan memperluas serangan di pantai selatan Iran. Pemerintah Bahrain sudah lama melaporkan serangan terhadap properti pribadi dan infrastruktur sipil dan menyatakan bahwa mereka mempertahankan hak untuk merespons bersama para mitranya. Target militer tidak menghilangkan risiko bagi warga sipil ketika senjata menyebarkan bahan peledak di area yang luas. Gambar-gambar tersebut tampaknya menunjukkan pemisahan hulu ledak masih di udara. Ini adalah perilaku yang diharapkan dari amunisi fragmentasi yang melepaskan beberapa submunisi sebelum mengenai target. Iran sudah pernah menggunakan jenis muatan ini dalam serangan-serangan sebelumnya terhadap Israel. Reuters mencatat bahwa beberapa hulu ledak Iran menyebarkan sekitar 20 submunisi, menciptakan beberapa titik tumbukan dan menyulitkan pertahanan. Lebih dari 100 negara telah bergabung dengan konvensi yang melarang senjata-senjata ini, meskipun Iran, Amerika Serikat, dan Israel tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Meskipun demikian, serangan tanpa pandang bulu di daerah berpenduduk dilarang oleh hukum humaniter. Kemungkinan penggunaan Khorramshahr semakin meningkatkan kekhawatiran. Publikasi pemantauan menyatakan bahwa lebih dari 30 rudal telah diluncurkan dalam serangan terbesar terhadap Bahrain pada fase perang ini, termasuk Khorramshahr dengan muatan fragmentasi. Jumlah dan modelnya masih belum dikonfirmasi oleh otoritas independen, tetapi hal ini sesuai dengan strategi rezim, menembakkan salvo yang lebih besar, memaksa beberapa intersepsi, dan mencoba membuat sebagian muatan menembus pertahanan. Teheran berupaya melemahkan sistem perlindungan, mengganggu operasi Amerika, dan menyebarkan ketakutan di antara negara-negara yang menampung pasukan Amerika Serikat. Pangkalan Sheikh Isa kembali menjadi pusat serangan. Garda Revolusi mengatakan telah menyerang gudang senjata, suku cadang kapal, dan melakukan evolusi. Mengaku telah menyerang gudang senjata, suku cadang kapal, dan komponen pesawat terbang. Dalam pernyataan lain, mereka mengatakan telah menargetkan fasilitas helikopter, hanggar pesawat P-8, dan pusat komando drone. Tidak ada konfirmasi independen mengenai kehancuran dalam skala yang diumumkan. Bahrain menjadi markas kelima yang memantau pergerakan di Selat Hormuz dan mendukung operasi maritim Amerika.
Menyerang struktur ini berarti mencoba melemahkan kemampuan Washington untuk mengawasi selat, mengawal kapal, dan menerapkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kuwait juga terkena serangan dalam rangkaian yang sama, Garda Revolusi. Mereka menyatakan telah membakar dan menghancurkan pusat logistik KGL di Mina Abdullah selama gelombang keempat Operasi Nasr II. Catatan komersia menunjukkan bahwa fasilitas yang terkait dengan Halliburton berada di dalam area gudang KGL, perusahaan yang memiliki sejarah memberikan layanan kepada klien militer Amerika. Bukti yang tersedia tidak sebesar yang digembar-gemborkan propaganda Iran. Militer Kuwait melaporkan bahwa pertahanan mereka menghadapi drone dan kantor berita negara melaporkan kebakaran berhasil dikendalikan. Reuters belum mengonfirmasi kehancuran total yang diklaim oleh rezim. Memang terjadi serangan dan kebakaran, tetapi Teheran berusaha menjual setiap hantaman sebagai pemusnahan total logistik Amerika. Yordania juga menjadi sasaran serangan. Tentara Iran mengklaim melakukan serangan drone terhadap posisi Amerika di pangkalan udara Muwafaq Salt di wilayah Azraq. Garda Revolusi mengatakan mereka menargetkan hanggar yang bisa menampung jet tempur dan drone MQ-9. Yordania mengkonfirmasi bahwa mereka telah menembak jatuh 3 rudal Iran dalam putaran baru ini. Trump menanggapi dengan mengadakan pertemuan di ruang situasi. Menurut Axios, yang hadir adalah Wakil Presiden J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, Jenderal Dan Kane, John Ratcliffe, Steve Witkoff, dan anggota tim keamanan lainnya. Pertemuan tersebut membahas serangan yang lebih luas daripada kampanye yang terfokus di Selat Hormuz. Sebelum pertemuan, Trump menyatakan kepada Fox News bahwa Iran akan diserang dengan keras selama 3 hari lagi. Dan bahwa pada minggu berikutnya, pembangkit listrik dan jembatan akan masuk dalam daftar target jika rezim tersebut tidak kembali ke meja perundingan. Jadilah bodoh, tapi aku akan memberitahumu tentang Khark. Jadi, apakah Anda sudah menyingkirkan kemungkinan kampanye darat dengan kapasitas terbatas? Tidak, aku juga tidak bermaksud seperti itu, tapi aku tidak akan mengatakannya jika aku tidak merasa itu pantas. Terkadang invasi darat memang diperlukan, tapi orang lain yang akan melakukannya untuk kita. Kita sudah menyerang Pulau Khark sekitar 3 kali. Aku sudah perintahkan untuk menyerang semuanya, kecuali minyaknya. Biarkan area seluas 25 yard itu tetap utuh. Jangan sentuh minyaknya agar tidak mempengaruhi ekonomi dunia. Itu bagian dari ekonomi global, jadi kita tidak menyerang itu. Suatu saat kita mungkin bisa menyerang, tapi menurutku itu tidak mungkin. Untuk mengambil itu, jika kita berhasil melemahkan mereka dengan baik dan mundur cukup jauh, aku akan melakukannya. Apakah kamu memperkirakan itu? Gedung Putih tidak mengomentari isi pertemuan tersebut, tetapi ancaman itu disampaikan secara terbuka oleh Presiden. Tekanan Amerika memiliki alasan langsung. Komando Pusat menyatakan bahwa Iran menyerang 7 kapal dagang dalam 1 minggu, menyebabkan hampir selusin awak kapal tewas, hilang, atau terluka. Bahkan di bawah ancaman, Amerika Serikat mengordinasikan perjalanan 300 kapal melalui selat tersebut, menurut pejabat yang dikutip oleh Axios. Reuters juga melaporkan bahwa 2 kapal tanker minyak terkena rudal jelajah Iran, dengan seorang awak kapal asal India tewas dan lainnya terluka. Trump juga menolak untuk sepenuhnya menutup kemungkinan kampanye darat, meskipun ia menyarankan bahwa operasi tersebut bisa dilakukan oleh pasukan lain. Jalur langsung yang diambil tetap berupa tekanan militer yang dikombinasikan dengan negosiasi, mengurangi kemampuan serangan Iran, menjaga selat tetap terbuka, dan memaksa Teheran menerima batasan terhadap program nuklir serta tindakannya di kawasan. Pesan yang disampaikan kepada para negosiator adalah bahwa kesepakatan harus tercapai sebelum daftar target bertambah. Ancaman terhadap pembangkit listrik dan jembatan membuka batas yang serius. Infrastruktur yang digunakan langsung untuk tujuan militer bisa menjadi target dalam kondisi tertentu, tetapi fasilitas yang penting bagi kehidupan sipil mendapat perlindungan khusus. Reuters menyoroti masalah ini saat memberitakan pernyataan Trump. Tanggapan terhadap rezim harus mengenai struktur yang memerintahkan dan menopang serangan, tanpa mengulangi logika Iran yang menyebarkan risiko kepada warga sipil.
Kekuatan Washington akan terletak pada menghancurkan kemampuan militer, melindungi pelayaran, dan menjaga Bahrain, Kuwait, serta Yordania tetap berada di luar jangkauan rentetan serangan membabi buta berikutnya. Bahrain tetap waspada. Kuwait sedang menilai kerusakan di Mina Abdullah, dan Yordania memperkuat pertahanannya. Teheran mempertahankan operasi Nasr II, sementara blokade Amerika terus berlanjut. Rezim tersebut berusaha membuktikan bahwa mereka masih dapat menjangkau jaringan militer Amerika Serikat. Pada akhirnya, hal itu justru memberikan kepada Trump argumen terkuat untuk memperluas kampanye terhadap pusat-pusat yang mengendalikan dan memasok serangan-serangan tersebut. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kunci Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang fokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.